Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan membawakan tutorial TNDE, yaitu Tata Naskah Dinas Elektronik. Sebelumnya, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai detik ini kita diberi kesempatan untuk selalu berkarya dan utamanya selalu sehat. Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwa tanggal 11 Oktober 2022 tempoh hari Bapak Sekretaris Daerah telah mengirimkan surat kepada seluruh OPD di Jawa Timur bahwa berkenaan dengan pemanfaatan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik atau TNDE, di mana dijelaskan bahwa penggunaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik atau DNDE ini akan dimulai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 15 Oktober 2022. Jadi OPD di lingkungan Pemprov Jatim harus menggunakan aplikasi TNDE ini dalam surat menyurat. Apa TNDE itu? TNDE adalah suatu aplikasi di mana diciptakan oleh Dinas Kominfo. Dalam hal ini bertujuan untuk yang pertama yaitu tertib administrasi. Yang kedua, kesamaan pengertian bahasa, format, penafsiran dalam penyelenggaraan tata naskah dinas. Yang ketiga, lancarnya komunikasi kedinasan. Dan keempat, controlling. Dan yang kelima, efektif dan efisien. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan oleh Dinas Kominfo, bahwa sistem informasi tata naskah dinas elektronik ini ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama ada beberapa fitur aplikasi, ya. Yang kedua, memudahkan pencarian atau penelusuran arsip surat secara fleksibel. Kemudian yang ketiga, merekam setiap kegiatan sesuai aslinya. Keempat, memudahkan pemantauan status surat sesuai alur atau siklusnya. Juga memudahkan pemantauan tindak lanjut surat. Memiliki sistem disposisi multi jenjang. Kemudian juga adanya sistem klasifikasi dan jadwal retensi otomatis sesuai regulasinya. Kedelapan, mempunyai sistem notifikasi ganda melalui Android dan aplikasi. Kesembilan, aplikasi berbasis web yang dapat diakses dimanapun melalui jaringan internet. 10, dibangun untuk membentuk pusat database persuratan terpadu di Jawa Timur. Ke-11, tersedia ruang download template atau contoh bentuk-bentuk surat. Tersedia ruang informasi atau agenda untuk berbagai informasi. Yang ke-13, adanya modul pengelolaan surat masuk dinamis beserta disposisinya. Adanya juga modul surat keluar, nota dinas umum dan statis, yang ini akan secara bertahap akan dibangun oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, kami jelaskan alur
distribusi surat dan disposisi berbasis TI di aplikasi ini, ya, yang bahwa di sekretariat daerah ini terlihat sekali alur surat semua akan masuk melalui biro umum, ya. Biro umum. Tanda panah putih ini menunjukkan alur masuk surat, sementara yang merah adalah merupakan alur disposisi. Jadi surat masuk dari di sekretariat daerah itu dari biro umum, ya, akan disalurkan ke asisten sesuai dengan kepada suratnya itu, ya, asisten pemerintahan atau ke asisten perekonomian dan pembangunan atau ke asisten administrasi dan umum. Setelah masuk ke tiga asisten ini akan disampaikan ke sekretaris daerah. Dari sekretaris daerah surat akan disampaikan kepada Ibu Gubernur atau juga kepada Wakil Gubernur. Dari Ibu Gubernur atau Wakil Gubernur maka akan meluncur disposisi sesuai peruntukan surat tersebut, ya. Bisa jadi ke sekretaris daerah, disposisinya turunnya bisa ke kepala OPD atau biro, ya. Bisa juga ke wakil gubernur. Demikian juga ketika surat masuk dari wakil gubernur bisa didisposisi ke sekda atau ke kepala OPD atau kepala biro, ya. Kemudian ketika surat masuk atau disposisi turun dari Ibu Gubernur atau dari Wakil Gubernur, Bapak Sekda bisa juga mendisposisikan surat itu ke asisten pemerintahan, bisa juga ke asisten perekonomian dan pembangunan, bisa juga ke asisten administrasi dan umum, atau ke kepala OPD atau kepala biro. Nah, kemudian dari asisten 1, 2, 3 ini bisa juga mendisposisi ke berikutnya kepala OPD atau kepala biro, ya. Masing-masing asisten juga bisa mendisposisi surat ke kepala OPD atau kepala biro. Bapak Ibu sekalian, sementara alur surat di OPD bisa kita ketahui surat akan masuk dari admin dinas. Ketika surat masuk maka diproses di admin dinas, kemudian dari admin akan dikirim ke sekretaris, dari sekretaris akan dikirim ke kepala dinas, maka kepala dinas akan membuat disposisi. Nah, disposisi itu akhirnya bisa turun ke sekretaris atau turun ke kepala bidang atau kabid. Dari sekretaris atau dari kabid bisa turun lagi ke eselon 4 yang sementara ini hanya ada satu, yaitu kepala sumpek, yang artinya kepala subbag umum dan kepegawaian, saya singkat sumpek begitu, atau dari kabid ke subkoordinator. Dari sini selesai sudah, cuma hanya yang eselon 4 ya kepala sumpek ini saja yang bisa mendisposisi lagi ke admin dinas, yaitu antara file, ya, di file. Dari subkor tidak ada apa atau tidak bisa mendisposisi lagi, cukup sampai di subkor saja. Atau juga alur surat masuk itu disposisi dari gubernur atau wakil gubernur atau dari sekdaprov atau asisten. Kalau disposisi turun dari sini, maka ini masuk ke kepala dinas, akunnya kepala dinas, ya. Masuk ke akun kepala dinas, baru
oleh kepala dinas akan didisposisi ke sekretaris atau kabid seperti semula, ya. Bisa ke nanti dari sekretaris atau kabid bisa ke eselon 4, dari sekretaris bisa ke kepala sumpeknya, ya, kepala sumpek. Yang dari kabid bisa ke subkornya, ya. Kemudian juga dari kepala sumpek ini bisa disposisi ke admin atau untuk difilekan. Bapak Ibu sekalian, untuk alur surat keluar di OPD, ya, kebalikannya, ya, dari eselon 4 atau subkor bisa ke kabid, ya, atau yang eselon 4 ini kepala sumpek ini, ya, bisa ke sekretaris, bisa melalui, bisa juga ke kabid, ya. Dari sini eselon 3 masuk ke akunnya kepala dinas. Dari kepala dinas akan dinilai, dilihat, jika ACC maka ditandatangani dan dikirim ke sekretaris atau kabid dan dikembalikan lagi ke eselon 4 atau subkor. Dari subkor akan dikirim langsung melalui via surat pos atau via WA begitu. Kalau dari eselon 4 ini dari kepala sumpek saya ke admin untuk difilekan, kemudian baru dikirim via WA atau via pos. Karena dari instansi atau dari dinas tidak bisa ada aplikasi yang mengirim ke pihak luar, ya, dari dinas ini. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara akses aplikasi TNDE Jatim? Ada dua cara, bisa melalui browser, ya, atau melalui Playstone, ya. Bapak Ibu bisa download aplikasi ini melalui Playstone atau langsung akses melalui internet browser, ya, dari Chrome atau yang lainnya. Untuk masuk ke melalui browser, ya, atau Chrome, ya, kita bisa mengakses dengan alamat http ini tnda.jatimprop.go.id. Setelah itu kita sudah, caranya bagaimana? Ya, buka Chrome kita, masukkan alamat aplikasi tnda.jatimprop.go.id sini, ya. Kemudian barulah akan masuk ke halaman aplikasi utama ini. Kalau sudah ada tampilan ini, Bapak Ibu tinggal fokus ke halaman login atau masuk aplikasi TNDE. Di sini ada nama pengguna, ya, ada sandi, ada kode gambar, dan setelah ini diisi masing-masing nama penggunanya, sandinya, dan kode gambar, baru Bapak Ibu klik masuk. Nah, kalau sudah masuk, oh ya, kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, nama pengguna sandi ini nanti Bapak Ibu bisa dapat dari sekretariat, ya. Akan kami kirim itu dengan nota dinas, dan yang belum mendapatkan ini di dinasnya bisa menghubungi Kominfo, ya, membuat surat permohonan untuk password dan usernya untuk aplikasi TNDE ini di dinasnya masing-masing. Kembali setelah masuk berhasil, maka Bapak Ibu akan mendapatkan halaman layout seperti ini, di mana ada menu, ya. Ini menu dari dashboard aplikasi itu, kemudian ada notifikasi. Kalau ini ada tanda berarti ada surat masuk atau surat keluar atau disposisi, ya. Ada menu pintas, ada 4 menu pintas ini: surat masuk, surat keluar, dan disposisi, dan juga daftar arsip.
ada juga ringkasan surat masuk. Ada di sini ada daftar ringkasan surat masuk, ya. Kemudian juga ada agenda. Di sini Bapak Ibu bisa menulis agenda kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan, dan juga ada info status respon terhadap disposisi. Jadi tanda hijau merah ini menunjukkan respon dari adanya surat tersebut atau disposisi. Yang hijau ini berarti sudah dibaca, yang merah ini berarti belum dibaca. Bapak Ibu sekalian, setelah kita masuk ke menu utama itu, kita lihat di sini ada tautan surat masuk, ya, ada surat keluar, ada disposisi, ada daftar arsip. Angka-angka di sini adalah menunjukkan adanya data tersebut, ya. Surat masuk 0 berarti belum ada surat masuk lagi, ya. Keluar 0 berarti juga belum ada keluar. Disposisi 0, tidak ada disposisi berarti, ya. Dan daftar arsip juga 0 dan juga belum dibuat atau ada daftar arsip. Kemudian jika ada ini ada surat masuk 14 baru, ya. Kita ada surat masuk 14 ini. Ini adalah tampilan dari akun kepala dinas, ya. Di akun kepala dinas hanya ada 3 pintas, ya, untuk akses pintas. Sementara kalau yang tadi ini adalah di akunnya kepala subbak umum dan kepegawaian atau kepala sumpek, ya. Ini, ya, dulu TU, ya, dulu TU namanya. Sekarang menjadi kepala subbak umum dan kepegawaian. Kalau di akunnya kepala dinas hanya ada 3, ya. Hanya ada surat masuk, surat keluar, dan disposisi. Daftar arsipnya tidak ada. Juga dilihat ini ada notifikasi untuk buat nota dinas. Kalau kepala dinas mau membuat nota dinas, tinggal klik tombol ini. Dan juga ada monitoring data. Bapak kepala dinas bisa melihat data surat yang sudah disposisi, sudah dibaca atau belum, ya. Kemudian kalau dari akunnya sekretaris ada 4, ya, ada 4 pintas, di mana seperti akunnya kepala sumpek, ya, atau KTU dulu, ya. Iya. Juga ada tautan untuk buat surat masuk. Juga ada tautan untuk buat surat keluar. Juga ada jalan pintas untuk buat nota dinas, ya. Sementara kalau dari tampilan akun Kabit atau Kasih dulu, sekarang Sukor atau Subak, juga ada 4, ya. Juga ada 4. Juga ada daftar arsip juga, ya. Cuma ininya hanya ada untuk membuat surat keluar dan membuat nota dinas. Bedanya di situ, ya. Untuk tampilan, untuk akunnya Kabit, Sukor atau Subak, ya. Kasih ada Subak. Kemudian untuk tampilan akun Sumpek, ya, kepala Sumpek, ya, kepala Subbak Umum dan Kepegawaian, ini yang seperti tadi saya sampaikan ada komplit, ya, komplit ada 4, ada buat surat masuk, ada buat surat keluar, ada buat nota dinas, ada monitoring surat, ada monitoring data juga, ya. Semuanya ada di sini. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa dilihat ketika tanda ini Bapak Ibu klik akan muncul tautan seperti apa yang di sini, ada yang di sini, ya. Ada surat masuk, ada disposisi, ada surat keluar, ada template naskah. Seperti itu fungsi-fungsi dari menu ini, ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat adanya surat masuk. Mari kita coba ketika kita klik tombol ini,
maka akan masuk ke halaman surat masuk. Inilah tampilan surat masuk, ya, halaman surat masuk. Ada tanggal, ada nomor surat, ada perihal, ada instansi mana yang dikirim, ada opsi ini. Kalau mau hapus ya tinggal klik hapus, ya. Ini ada show menampilkan 10 baris, ya, ada print untuk ngeprint surat tersebut, kolom Excel dan PDF-nya terhadap surat ini, ya. Kemudian Bapak Ibu kalau dapatkan klik surat keluar, maka tampilannya seperti ini, Bapak. Ya, ini ada surat di sini, tanggal, nomor surat dan halnya apa, tujuannya instansi mana. Ini surat keluar. Nah, tinggal kalau mau kita ke klik disposisi, maka ya, tampilannya seperti ini. Ini menunjukkan adanya disposisi yang sudah masuk. Tampilan bold ini menunjukkan belum dibaca. Kayak yang ini yang sudah tidak jelas atau yang tidak bold, maka ini sudah terbaca. Ini yang belum, ini yang sudah terbaca. Kemudian kalau kita klik daftar arsip, maka akan muncul daftar arsip jika Bapak Ibu sudah buat daftar arsip tersebut. Caranya ya tinggal klik ini, buat arsip baru. Ya, klik ini, buat arsip baru, maka akan tampillah halaman di mana kita akan mengentrykan surat atau arsip, daftar arsip itu, ya. Tinggal isi klasifikasinya apa, subjeknya apa, uraiannya apa, satu filenya mana, kita klik, kemudian baru kita simpan. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan membahas bagaimana kalau kita membuat surat masuk. Ya, tinggal klik aja surat masuk, buat surat masuk kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada menerima surat, Bapak Ibu akan membuat surat masuk, ya. Di sini klik, ya, klik di sini masuk, maka ke halaman surat masuk. Nah, tinggal Bapak Ibu mengentrikan kolom-kolom yang ada ini sesuai dengan datanya. Seperti misal ini yang pertama, ya, kita entrikan nomor suratnya berapa, kita masukkan nomor suratnya, ya. Kemudian ini jenis suratnya, ya, kita lihat jenis suratnya biasa atau penting atau rahasia atau segera, ya. Kita klik pilih mana jenis surat tersebut, penting atau rahasia atau segera. Kemudian setelah kita isi jenis surat, kita isi lampiran. Ada berapa lampiran kita isi. Kalau tidak ada ya kita kasih 0 atau garis, kita kosongkan, ya. Kemudian referensi, ini nomor referensi. Kalau ada nomor referensi seperti surat tersebut, ada nomor yang kita cari. Tapi kalau kesulitan ya kita kosongkan aja, nggak masalah juga, ya. Sangat tergantung. Yang terpenting jangan lupa tanggal suratnya berapa, kita lakukan entry di sini, ya. Kemudian kepada kepala dinas tentunya, ya. Ke kita kepala dinas, kalau badan ya kepala badan, ya. Kemudian baru kita entry di sini instansi asal surat. Asal surat ini ada kemudian setelah ini instansi, Bapak Ibu, kita cari nomor referensi, kosongkan bisa, diisi bisa sesuai dengan kondisi yang ada ke nomor referensinya, asal surat, ya. Kita lihat ada 2 di sini, asal surat bisa instansi, bisa perorangan, ya. Bisa instansi, bisa perorangan. Kemudian kita klik aja katakanlah instansi, ya. Baru kemudian setelah asal surat kita itu entry, baru ke
instansi mana ya, instansi mana yang asal surat tersebut ya. Kalau asisten administrasi ya kita cari. Ini bisa kita klik, kita cari instansi mana ya, ada pilihan di sini. Ya, ada pilihan di sini dan jikalau di pilihan ini di pilihan instansi tidak ada, Bapak Ibu ya bisa membuat eh, kontak baru. Jadi jika pilihan di instansi sini nggak ada, Bapak Ibu klik buat kontak baru ini untuk membuat daftar instansi tersebut ya. Isi nama kontaknya katakanlah di situ nggak ada dari PSSI ya kita isi nama kontak PSSI ya. Kemudian nama grupnya kalau dari PSSI luar ya nanti bisa kalau dari Kemenpora itu ya instansi pusat dia ya. Kalau dari Dispora kabupaten kota bisa dari kita klik nama grupnya Kapkot ini. Kalau dari OPD Pokjatim ya kita klik ini. Kalau dari provinsi lain ya lain. Kalau seandainya hanya PSSI gitu ya, ya maka kita nggak ada tawuran sini kita masukkan ke kelompokkan di provinsi, pemprov ya pemprov provinsi. Kalau Askot ya kita klik di Kapkot ini ya, seandainya seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah kita isi kode suratnya apa, kalau ada kode suratnya, kalau nggak ada ya kita kosongi. Terus jenis kontaknya instansi atau perorangan. Kalau PSSI tadi ya instansi ya, bukan perorangan karena satu lembaga. Kemudian setelah kita isi eh, kategori kontaknya, jadi pemerintah atau swasta, ya. Kalau PSSI itu ya termasuk swasta ya. Ya. Kalau pemerintah itu seperti dinas-dinas itu pemerintah. Kemudian setelah kita isi itu alamatnya mana kita isi. Kalau ada kota mana kita masukkan kotanya, kita masukkan kode posnya kalau ada, teleponnya, faxnya, kemudian emailnya. Ya. Dan data ini kalau bisa lengkap kita lengkapi, kalau tidak ada ya nggak masalah. Langsung aja kita klik kirim ya, tombol kirim untuk menyimpan ya, kita simpan ini. Maka sudah tersimpan kita bisa melanjutkan lagi, kita klik di sini. Kita cari tadi. Kemudian dilanjutkan ke hal. Isi halnya apa? Ya. Setelah itu kita lihat klasifikasi suratnya apa, mengenai umum atau mengenai kepegawaian atau apa. Ya. Kita lihat di sini bisa kita lihat, diklik di sini akan muncul klasifikasi surat, tinggal kita ketik aja angkanya ya dari klasifikasi surat tersebut. Nah, ya. Setelah itu masuk ke isi uraian apa, isi singkat kemudian dari surat itu kita tulis di sini, baru kita tuliskan kemana ya. Kalau ini dari TU ya, dari admin, bukan dia ya, admin ya, admin sekretariat tadi, maka harus dari kirim ke sekretariat. Ini hanya menu hanya sekretariat, kirim ke sekretaris. Lalu kita pilih filenya, diklik sini, kita cari sini, kita di apa komputer itu saya dapat, kita klik, baru kita kirim ke sekretaris. Dari sekretaris nanti akan dikirim ke kepala dinas seperti alur alur surat masuk itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke halaman utama. Kalau bikin surat keluar ya, kita bikin sini ya. Inilah tampilan surat keluar, sama seperti surat masuk. Kita harus isi kolom-kolom ini nomor referensi juga ya. Kemudian baru kita simpan ya. Kalau surat keluar kita simpan filenya ya, kita pilih file tadi, sama kita cari di laptop kita atau komputer kita file mana yang akan dikirim, baru klik simpan, maka tersimpanlah surat keluar tersebut. Demikian juga kalau membuat nota dinas, klik sini ya, akan masuk ke halaman nota dinas
Ini tampilan dari admin, ya, bisa oleh di TU atau Kasumpok ini. Kalau Kasumpok bisa koordinatnya bisa keseluruhan ya. Terus bisa diingat centang-centangan ini kepadanya ini. Centang-centang tanggalnya diisi, kasih sama ya. Diisi semua lengkap, memang baru eh, setelah semua selesai diisi, barulah kita lihat sini lebih jelas, lebih besarkan dengan centang, cek aja ke sekretaris, ke kabit, ya. Semuanya sudah diisi lengkap, baru isi tanggal atau dinasnya berapa, tanggal remiten ya. Remiten ini adalah tanggal pengulangan ya. Jadi kalau ibu bapak uh, update ini atau ini dikasih tanggal berapa, katakanlah ini tanggal 21 ya, kembali kita ketik lagi katakanlah tanggal 22, maka pada tanggal 22 akan dikirim ulang ya. Remiten ini kirim ulang ya. Kemudian bagaimana klasifikasinya sama ya, sama seperti menulis surat masuk ya, ada berapa lampiran, kemudian kita checklist kepada siapa Nordin ini akan dikirim ya, baru terus perihal ureanya apa, tembusannya kemana, kita centang gitu, pilih filenya ya, kemudian baru simpan. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke monitoring proses surat ya. Dari kepala sumpok itu kita bisa lihat dari kepala sumpok. Ini singkatnya Sumpah Umum dan Kepegawaian kok. Hmm, uh, luar biasa ini. Ya, kita klik ini, maka akan lihat ya, ini monitoring surat seperti ini tampilannya. Ya. Nomor surat, tanggal, jika ada yang bertanya ke kita bisa lihat ini. Untuk tanggal 1 ada undangan, ya, posisinya surat sekarang di mana, kita lihat. Ya. Kemudian, ini yang lebih jelas, ya, saya bisa menyampaikan pertanyaan, undangan tanggal 21 sekarang di mana posisinya? Nah, ya, posisinya di Jubak Pakaian Umum dan Kepegawaian. Surat tanggal 20 Oktober, undangan di mana? Ada di Kepala Dinas sekarang, posisi sementara. Ini belum turun di posisinya. Ya, ini monitoring surat. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke monitoring data. Ya. Kalau monitoring data, kita klik, tampilannya seperti ini. Ya. Ada ya, kapasitas penyimpanan, kemudian adanya tren penggunaan ya, tahun 2020 ini kami menggunakan mulai tahun 2020 ini ya, hanya 50.000, kemudian dari satu meningkat 100.000, kemudian suratnya ini ya, dan 22 ini meningkat tajam sekali ini ya, karena adanya penekanan pada kami Sekda untuk menggunakan TNDI ini. Ya. Laporan aktivitas, kita klik apa isinya, ternyata pemanfaatan laporan aktivitas seperti ini. Ya. Kita lihat sekretaris hijau semua. Ini artinya apa hijau? Ini artinya sudah disposisi sudah dibaca semua. Ini kabit pemudaan belum dibaca, sudah masuk sekian belum baca sekian sama. Memang belum berjalan sementara ini ya, belum berjalan ini, dan diharapkan ke depan setelah adanya surat penegasan dari Sekda ini, kita akan cepat melaksanakan ini ya, segera. Ya, kita lihat ini artinya adanya disposisi sudah masuk dan sudah dibaca. Ini masuk sekian dan ini belum dibaca sekian ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke berikutnya berkaitan dengan info agenda.
Bapak Ibu bisa membuat info agenda dengan mengklik tombol ini, masuk ke laman info agenda, ya. Kemudian Bapak Ibu klik buat agenda baru ini, akan muncul ke laman. Di sini lah Ibu Bapak entry agenda apa yang akan Bapak rencanakan. Edit tanggalnya, tanggal berapa akan ada kegiatan itu, isi apa agendanya, ya, di mana tempatnya, ya, keterangan ini dengan siapa, ya, kemudian untuk siapa ini agenda kita berikan, kita ingatkan, ya. Dan untuk sekretaris ya kita klik sekretaris, untuk kepala dinas ya kita klik kepala dinas, untuk kabit kemudahan ya kita klik kabit kemudahan. Kemudian setelah kita pilih, baru kita simpan, klik, maka tersimpanlah seperti ini, ya. Info agenda tanggal 24 Oktober, kami beritahukan kepada sekretaris bahwa kepala Kasumpek, ya, kepala Sumpek Umum dan Kepegawaian dan Deskip pukul 9 pagi dampingi dan hadiri pelantikan Jafung, ya, tepatnya di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, ya. Keterangan yang dilantik adalah Mbak Yogi kali ini, ya. Begitu, ya, jelas sekali bahwa itu untuk agenda. Dan Bapak Ibu, jika kita klik tombol ini akan muncul menu yaitu tentang arsip, klasifikasi, daftar kontak, dan daftar grup. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut sekarang adalah berkaitan dengan disposisi, ya. Jika menu ini kita klik, maka kita masuk ke laman yaitu disposisi. Laman disposisi seperti ini, ya. Bapak Ibu tinggal melihat apakah ada di posisi, ya, tinggal klik aja, ya. Ini halaman disposisi, ya. Kita klik aja pada tanggal ini atau surat ini, ya, kita klik, maka akan masuk ke halaman disposisi itu, ya. Kepada siapa saja disposisi dikirim, ini dari kepala dinas dikirim ke sekretaris, kabit pemudaan, dan juga kabit pembudayaan warga, ya. Dan Ibu ketahui, kemudian harap untuk apa, kita lihat apa sih diisi disposisinya, ya. Seperti yang kita di sini bahwa hadir dengan saya melibatkan teman-teman yang terkait, ya. Ini isi diskusi dari Bapak Kepala Dinas. Kalau ingin melihat filenya, ya, tinggal kita klik lihat dokumen atau filenya yang ada. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat disposisi lanjut. Kalau ini atau akunnya sekretaris, ya Bapak sekretaris akan buat disposisi berlanjut. Kalau akunnya kabit, ya bisa membuat disposisi berlanjut, ya, dan seterusnya. Kita klik di sini, maka akan masuk ke disposisi selanjutnya itu, ya. Kita beri kepada siapa, ya. Ini halaman disposisi, kepada siapa yang akan dituju diberi disposisi ke situ. Kemudian harap untuk apa, tanggapan atau saran untuk lanjut, ya, bisa pilih atau konfirmasi, ya. Di sini pilih salah satu, kemudian setelah dipilih salah satu, baru diisi disposisinya apa, ya. Di situ diketik aja di sini, ya, apa yang akan diperintahkan pada penerima disposisi itu. Kemudian baru pilih file, ya. Jika filenya nggak ada, kalau jika sudah ada, ya sudah, tinggal kita kirim, ya. Pilih file. Jika tidak ada filenya, kalau sudah ada, ya sudah, langsung kita kirim, ya. Begitu. Demikian Bapak Ibu, sekilas tutorial CND ini. Semoga kita bisa melaksanakan instruksi pimpinan dengan baik, di mana ini satu kewajiban bagi tiap OBD untuk menggunakan
aplikasi CND ini di dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Ya. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kinerja.